Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Netizen dan seluruh personil Angkatan Laut, para soimin wa soimat yang berbahagia. Tanpa terasa alhamdulillah kita sudah hampir 1 minggu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima dan Allah menganugerahi kesehatan lahir, batin, jasmani, dan rohani. Ibadah puasa Ramadan lebih menitik beratkan kepada sentuhan hati. Karena ketika kita berpuasa, kita bukan hanya saja dilarang makan dan dilarang minum, namun jauh lebih dari itu, kita pun dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak amalan ibadah puasa kita atau pahala ibadah puasa kita. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayada'a to'amahu wa syarobahu." Artinya, barang siapa yang berpuasa lalu dia tidak meninggalkan qaula zur, kata-kata kotor, kata-kata dusta, ungkapan-ungkapan yang mengandung cacian, makian, atau juga berbau porno, wal amalabihi, atau perbuatan yang sejenisnya dari itu, falaisa lillahi hajatun fi ayada'a to'amahu wa syarabahu, maka tidak ada pahala bagi Allah, bagi dirinya, walaupun dia meninggalkan makan dan minum 1 hari penuh. Oleh karena itu dalam hadis ini, hati terasa sekali sentuhannya dengan ibadah Ramadan yang kita kerjakan ini. Sehingga ketika kita nanti keluar dari ibadah puasa Ramadan, kita akan memiliki kualitas 3 amalan hati minimal yang dapat kita raih. Yang pertama adalah bersifat ikhlas, di mana ikhlas adalah ruh daripada amalan-amalan kita. Diterima tidaknya amalan kita oleh Allah bergantung nilai ikhlas tidaknya di hati kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, kata Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a." Kata Allah, tidak aku perintahkan mereka orang-orang beriman itu beribadah kecuali mukhlishina lahuddin, ada rasa ikhlas di hatinya. Oleh karena itu, ibadah puasa Ramadan melatih kita. Kita ikhlas di siang hari tidak makan, tidak minum. Kita ikhlas tidak mengucapkan kata-kata kotor, ungkapan bohong di mulut kita. Nah, keluar dari Ramadan nanti 1 Syawal, melaksanakan kegiatan dan kehidupan selama 11 bulan ke depan, nilai ikhlas itu akan terasa dan semakin berkualitas dalam diri kita. Yang kedua, amalan hati yang kedua adalah muraqabah. Apa sih muraqabah? Muraqabah artinya hidup kita merasa diawasi oleh Allah. Inilah yang disebut dengan rukun ihsan. Karena dalam agama kita, agama Islam, rukun agama itu 3. Pertama, rukun iman. Yang kedua, rukun Islam. Dan yang ketiga, rukun iman. Apa sih yang dimaksud dengan rukun iman? Rukun iman itu adalah anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah.
fa illam takun tarahu, andaikan engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinlah Allah itu melihat kita. Oleh karena itu, sentuhan kedua yang sangat terasa dari ibadah puasa Ramadan buat hati kita yaitu nilai amalan hati yang disebut muraqabah. Hidup merasa terawasi, terpantau, terlihat oleh Allah. Coba lihat ketika kita berpuasa, walaupun ketika kita berwudu, kita masukkan air ke dalam air ke mulut, padahal bisa saja tuh separuh kita buang, separuh kita hisap, nggak ada yang lihat. Jangankan istri kita di rumah, teman kita wudu di sebelah aja nggak tahu tuh kalau separuh kita hisap. Tapi itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena Allah mantau kita. Kita merasa diawasi. Nah, setelah kita 1 Syawal nanti, sampai menjelang 11 bulan kemudian, merasa terawasinya luar biasa. Kita memiliki nilai keimanan yang mantap. Dan terakhir, sabar. Yaitu amalan hati yang ketiga yang disentuh oleh puasa Ramadan, yaitu sabar. Sabar. Kita di dalam ibadah puasa dilatih sabar untuk tidak makan, tidak minum sebelum duduk maghrib. Sabar, mulut kita tidak berucap kata-kata kotor, kata khawatir. Amalan pahala puasa kita hilang. Oleh karena itu, setelah kita 1 Syawal, nilai sabar kita akan semakin berkualitas berkat ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan. Mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan dapat melatih amalan hati kita tersebut, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, beriman, dan mendapatkan nilai yang baik di dunia dan nilai yang baik di akhirat yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.